Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana linahtadiya laula hadanallah wala kunna musyrikun wala kunna munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan tidak lupa pula untuk Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah memberi alam jahiliyah ke alam yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok saya yaitu kelompok 2 yaitu mata kuliah kesehatan unggas dengan judul materi yaitu manajemen pakan dan minum ternak unggas broiler dan layer. Kelompok ini beranggotakan yaitu yang pertama Astia Windari, 2 Hidayatil Fadilah, 3 Beltri Sanjayota Saputra, 4 Jeffrey Haryadi, 5 Idra Wirman. Itulah kelompok presentasi kami pada hari ini. Yang pertama latar belakang dari manajemen pakan dan minum ternak unggas baik broiler maupun layer. Dalam suatu usaha peternakan ayam broiler merupakan salah satu usaha yang potensial untuk menghasilkan daging dan meningkat konsumsi protein bagi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha ayam broiler adalah yaitu pakan atau feed, pembibitan atau breeding, dan tata laksana manajemen. Frekuensi pakan yang berbeda akan memberikan hasil forma yang berbeda. Pakan yang baik menunjukkan penampilan forma produksi yang maksimal. 2. Pakan merupakan unsur pakan untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan suplai energi sehingga protein metabolisme dapat berjalan dengan baik serta tumbuh dan berkembang baik. Biaya pakan dapat mencapai 70% sampai 80% dari total biaya produksi hingga pakan yang diberikan harus efisien. Ayam broiler umumnya dipanen pada umur sekitar 4 sampai 5 minggu dengan bobot badan antara 1 sampai 2 kilo sampai 1,9 kg per ekor ayam yang bertujuan sebagai sumber pedaging, dan ayam tersebut masih muda dan dagingnya lunak. Ayam broiler mempunyai beberapa keunggulan seperti daging relatif lebih besar, harga terjangkau, dapat dikonsumsi sehingga lapisan masyarakat dan cukup tersedia di pasaran. Sistem dalam pemberian pakan. Sistem pemberian pakan pada ayam broiler modern yang baru menetas berbeda dengan pemberian pakan ayam broiler klasik. Hal ini terjadi karena hasil penelitian pada ahli bidang peternakan menganjur memberi pakan pada DOC baru menetas segera mungkin. Sedangkan pemberian pakan pada umur finizot tidak mengalami perubahan pemberian pakannya. Pemberian pakan lebih awal. Berat badan DOC broiler sekitar 45 sampai 50 gram, menunjukkan peningkatan mencapai 40 sampai 45 kali pada umur 40 hari. Bagi anak ayam yang baru menetas, kuning telur tersedia sebagai energi, sedangkan protein untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Sisa kuning telur cukup untuk kelangsungan hidup anak ayam hingga umur 3 sampai 4 hari tanpa diberikan pakan.
tetapi tidak dapat mendukung perkembangan saluran pencernaan dan sistem kekebalan atau pertumbuhan berat badan. Pemberian pakan lebih awali dapat mempercepat penyerapan kuning telur, meningkatkan berat badan, dan mempercepat perkembangan saluran pencernaan pada DOC broiler. Berat sisa kuning telur pada anak ayam broiler saat menetas adalah 6,5 gram yang berukuran menjadi 0,4 gram dalam waktu 96 jam. Pada anak ayam yang diberi pakan segera setelah menetas, tetapi bergerak kuning telur yang tersisa pada anak ayam yang dipuasakan 24 jam dan 48 jam adalah 0,7 gram dan 1,5 gram setelah 96 jam. Pemberian pakan fase starter dan finisher. Perubahan fungsi fisiologis berupa adaptasi ayam terhadap temperatur lingkungan yang ekstrim. Contoh, ayam yang akan mengurangi konsumsi pakan dan meningkatkan konsumsi air minum agar produksi panas terjadi. Ayam akan mengurangi konsumsi pakan dan meningkatkan konsumsi air apabila dalam produksi panas dalam tubuhnya, sehingga dapat membuang panas dengan lebih banyak memerlukan cairan pada pakan, yaitu memerlukan air daripada pakannya. Sekitar 60% panas tubuh akan dibuang melalui mekanisme yang penting. Pemberian pakan pada siang hari kurang efisien karena hasil metabolisme zat makanan pada jumlah tertentu harus dibuang. Pemberian vitamin C dan elektrolit 6 jam sebelum awal terjadinya stres atau panas juga sangat diajarkan, serta dapat dilakukan juga penyiraman atap kandang dengan air atau dengan menambahkan kipas pada kandang. Ketetapan waktu pemberian pakan perlu diperhatikan karena pemberian pakan pada waktu yang tinggi tetap setiap hari dapat menurunkan produksi. Waktu pemberian pakan dipilih pada saat yang tepat dan nyaman sehingga ayam dapat makan dengan baik dan tidak banyak pakan yang terbuang. Kok jeda ntar lah. Panjang. Cái kode này hay nhỉ? À, về kode. Pakan ayam petelur. Bahan makanan untuk mengunggas disebut dengan pakan. Campuran bahan makanan atau pakan yang diberikan pada ayam disebut dengan ramsum. Ramsum diartikan yaitu sebagai satu atau campuran beberapa jenis bahan pakan yang diberikan untuk seekor ternak selama sehari semalam. Ramsum adalah campuran berbagai macam bahan organik, anorganik yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diberikan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Yaitu dalam pakan ayam petelur ini banyak macam-macam pakan yang diberikan oleh peternak
Contohnya campuran biasanya yang diberikannya yaitu bagian protein diberikan yaitu contohnya SBM. Untuk lemak biasanya dicampuran sedikit yaitu ampas kelapa, tepung ikan, dedak, jagung, dan bermacam vitamin lainnya dan vaksinasinya dan obat-obatan lain. Dalam ayam petelur ini, kelebihan kalsium dalam ransum akan menimbulkan beberapa gangguan metabolisme pada ayam yang akan berakibat pada rendahnya forma ayam. Gejala awal yang bisa dilihat adalah nafsu makan ayam turun, feses menjadi lebih encer, depresi, dan mengalami dehidrasi. Itulah kelebihan kalsium pada ayam petelur yang bisa mengakibatkan penyakit yang seperti tadi, yaitu nafsu makan turun, feses menjadi encer, depresi, mengalami dehidrasi. Kualitas air yang diperlukan oleh ayam petelur yaitu air yang berkualitas baik harus tersedia untuk ayam sepanjang waktu. Konsumsi pakan dan air berkorelasi langsung. Ketika ayam kurang minum, mereka mengonsumsi lebih sedikit pakan dan produksi menurun dengan cepat. Itu mungkin dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.